Cakep. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai guys, kita ketemu lagi nih dalam acara Jakarta Tourism Network. Sebuah acara edukasi dari Jakarta Tourism Network. Sebuah acara yang dipersembahkan dari, oleh, dan untuk para pemangku kepentingan bisnis di DKI Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya Sylvia Basa selaku host ingin memberikan sedikit pantun buat kita. Boleh ya, Pok? Boleh. Bunga sekuntum dari pohon talas. Cakep. Di Jakarta anak bersekolah. Cakep. Assalamualaikum, mohon dibalas. Cakep. Saya buka acara dengan bismillah. Cakep. Atas nama Jakarta Tourism Network, saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta, Ingrid Kitchen, Partai Amanat Nasional, Bandar Ikan, Jakarta Tourism Forum, Batik Karlina, Kopi Emerit Shop, Visual Unilu Mandiri, Excel Visual, Wibawa, Excelcom, Data Visual Solution yang telah mendukung penyelenggaraan acara ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh undangan dan pemirsa yang sudah menyempatkan diri waktunya untuk dapat hadir di acara ini. Tema kita hari ini adalah wanita tangguh. Wanita tangguh menurut definisi saya ialah wanita yang dapat bertahan dalam situasi apapun. Hari ini kita kedatangan sosok yang menginspirasi, yaitu Mpok Farah Valencia Ingrid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pok Sil. Saya Panggil memanggilnya aku Pok Ingrid aja ya. Apa kabar Pak Ingrid? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita temanya itu wanita tangguh, wanita penginspirasi. Saya kenal Pak Ingrid ini. Pak Ingrid ini banyak sekali talentanya. Dia politisi juga, dia chef juga, dia ibu rumah tangga, terus dosen juga, Ya. Motivator, banyak sekali. Boleh nggak Empok sedikit aja cerita tentang profil Empok? Biar pemirsa pada tahu. Oke, awalnya segala sesuatu yang kita lakukan itu harus berdasarkan dari hati. Yes, Ya, harus. Jadi kalau kita melakukan, kayaknya kok Mpok Ingrid banyak banget nih aktivitasnya. Ya memang suka semuanya gitu Karena loh, Mpok. hobi. Ya, karena Passionnya hobi. di situ. Passion Jadi juga. menjalankannya pun happy. Ya, contoh kayak saya emang dari dulu cita-cita itu pengen jadi dosen. Ya, sebenarnya cita-cita ya. Oke. Nah, tapi dosennya ini belakangan ya. Ini baru kurang lebih 2 tahun. Oh, oke, Pok. Ya. Iya. Nah, ini kenapa saya mau jadi dosen? Karena saya tuh pengen banget tuh sharing knowledge apa yang saya dapat itu untuk ya generasi penerus. Oke, Ya, bagus, dan kebetulan kan saya S1 sama S2-nya itu di luar gitu, diberikan kesempatan untuk memang melihat yang berbeda sedikit daripada Indonesia. Sehingga apa yang saya lihat beda itu saya ingin sekali juga men-share ke generasi penerus. Empok gitu di mana ya? Kalau boleh tahu, tadi kan S1-nya di luar ya. Di mana? S1 saya itu di Malaysia dan S2 saya itu di Belanda. Oh, oke. Jadi banyak ya yang bisa kita share nanti ya ilmu-ilmunya ya. Insya Allah. Oke, amin. Oke, terus Pak, saya juga tahu kan, Pak ini kan masih tergolong muda, jadi ada owner kitchen Ingrid Kitchen. Kitchen ya. Itu gimana Pak? Boleh nggak sudah sampai di titik tersebut itu gimana caranya?
Awal cikal bakalnya sih sebenarnya ngebantuin almarhumah mama. Oh, oke. Mama dulu itu ada wedding gallery dan juga catering untuk pesanan wedding ya, sama Pesanan wedding kalau ya. sunatan gitu ya. Oh, oke. Nah dari keadaan pandemik gini kayaknya itu sempat down Pok Sil. Ya jadi kita harus berpikir kreatif kan gimana nih untuk dapat tambahan income gitu ya. Iya Jadi sih. akhirnya kita lebih ke arah home industry dan fokus kepada masakan rumahan ya, Rumahan tapi ya. yang rada berbeda dikit Berbeda ya karena sedikit ya. fokusnya saat ini adalah chicken roasted sama Oke, iga ikan bakar ya. yang Oh, best sellernya. iya. Ya. Jadi itu tadi ya harus ada income tambahan. Wanita tangguh itu harus mempunyai income tambahan. Kita Ya, tidak betul. pasif menerima dari suami aja ya, Ya, Mpok betul, ya. ya. Oh, oke, good. Tadi Mpok bilang kan jadi dosennya itu belakangan gitu Ya. kan. Kenapa sekarang kan jadi dosen terus bagaimana prosesnya? Nah prosesnya itu berawal ya saya daftar juga ya pastinya. Oke. Nah udah gitu interview ya, terusnya juga komunikasi sama rektornya di salah satu universitas di Indonesia ya. Lalu alhamdulillah diterima dan ya sudah ngajar di bidang manajemen dan komunikasi bisnis. Sesuai dengan ilmu kuliah yang Po Ingrid pelajarin sebelumnya Ya. yang di Malaysia dan di Belanda ya. Iya betul. Oke, alhamdulillah. Terus boleh sebut nggak? Boleh ya promosi kuliahnya dulu di Malaysia tuh di mana kok? UiTM, UiTM, yaitu di ya. Shalom. Ya, Shalom, kalau ya. di Belandanya itu di Rotterdam Business School. Di Rotterdam Business Ya, School ya. Ya. Oke, gitu. Kalau di waktu di Belanda tuh gimana? Pasti kan harus staf di negeri Ya. orang. Terus Betul. kita harus Ya. staf itu yang biasanya kalau kita di Indonesia Iya, betul. kita punya staf, punya asisten. Iya. Dan itu di sana gimana? Apakah punya staf juga asisten? Ya, pasti ya. Culture shock itu ada. Oh, Jadi pasti ya. untuk kamu-kamu gitu ya yang ingin mungkin study abroad ya sudah mempersiapkan lebih mandiri dari sekarang ini gitu ya. Karena kalau di sana nggak ada tuh kita bisa minta tolong dong ini itu. Asisten ya, nggak kita tinggal panggil kayak di nggak sini ada. ya. Itu semua kita lakukan sendiri dan kita harus bisa juga masak. Bisa masak Ya karena kalau misalnya kita compare kita beli makan di restoran terus itu mahal ya. Sangat expensive Iya, ya. jadi kita lebih masak karena di sana itu yang mahal itu adalah SDM. SDM-nya ya. Ya, dibandingin misalnya bahan bakunya itu SDM-nya oke. mahal sehingga lebih bagus kalau kita itu masak sendiri. Oke pemirsa, kita akhirin di segmen 1. Harus menunggu lagi di segmen kedua. Banyak hal-hal menarik yang kita akan dapati dari Mpok Ingrid ini ya. Ditunggu pemirsa. Hai pemirsa, kita ketemu lagi di segmen kedua dalam tema wanita tangguh. Di tema kedua ini pasti lebih banyak hal-hal menarik yang kita akan dapati dari Mpok Ingrid. Pok, saya mau bertanya lagi nih Pok, lebih detail lagi. Sebenarnya apa goal yang ingin dicapai dengan menjadi sosok motivator sekaligus trainer? Sebenarnya pada ya, tahu nih. Oke, sebenarnya sih ini inspirasi daripada almarhum ayah. Oke. Kebetulan selepas saya kuliah S1 itu sempat menjadi sekretaris beliau yang kebetulan salah satu trainer ataupun achievement motivation leadership. Jadi oke. Gimana tuh Pok? Ya, jadi ya kita suka keliling Indonesia Keliling juga Indonesia, ya. oke. Biasanya itu yang jadi pesertanya itu dari BUMN dan BUMD. Nah, oke. di situ saya melihat wah, ini sepertinya perlu juga nih ya untuk motivasi bagaimana sih agar kinerja kita di dunia kerja itu tetap semangat dalam keadaan apapun. Pemirsa juga harus Ya. tetap semangat. Oke, pemirsa juga ya, semangat. Terus Pak. Oke, nah habis itu ya saya terusnya bekerja sama teman saya ya yang jadi kayak freelancer untuk jadi trainer gitu jika dibutuhkan. Jika dibutuhkan. Ya, Oke. seperti itu. Jadi berlanjut lah ya motivator Ya, sampai itu saat sama ini. trainer sampai saat Ya, ini. sampai saat ini. Boleh nih pemirsa kalau mau ingin jadi mengundang Mpok Ingrid nih Boleh jadi motivator banget, dan ya. trainernya. Ya, boleh banget. Bisa
bisa ketik-ketik di bawah nanti. Dia kolom tanya pertanyaan di bawah ini ya. Terus Mbak, menurut Empok, gambaran Empok sebagai wanita tangguh itu seperti apa ya? Wanita tangguh itu bagi saya dia harus ya satu dia semangat dan harus cerdas. Ya kenapa cerdas ya semuanya itu kita lakukan kan kalau kita nggak tahu bagaimana caranya itu kan kita hasilnya itu nggak bagus ya. Contohnya gini, ketika kita sudah melakukan kesalahan, ya kita nggak mau dong terulang lagi atau di lubang yang sama. Kita review, kenapa ini bisa gagal, gitu ya. Nah itu salah satunya. Mungkin ada pengalaman gagal, terus Mbok bisa bangkit lagi, bisa di-share, jadi orang nggak give up aja gitu, Pok. Iya. Itu banyak namanya banget. Hidup kan, namanya hidup pasti ada ya gagal. banyak banget, Pok Sil. Ya kita harus ingat ya teman-teman semua. Kesuksesan itu adalah kegagalan yang terjadi berulang-ulang. Ketika kita ataupun kalian yang sudah ada di posisi puncak, sebenarnya itu udah banyak kegagalan. Ya, karena apa? Karena orang-orang yang sukses ini pasti dia akan melakukan terus-menerus konsisten apa yang dia lakukan. Ya, jadi kalau misalnya salah, ya udah coba lagi. Apalagi kalau misalnya anak-anak muda nih ya, kadang-kadang anak-anak muda ini kan kadang-kadang udah takut. Ya takut salah. Mau ngomong aja takut nanti salah nih malah dikritik. Padahal siapa juga yang mau kritik gitu ya. Karena sudah ada ketakutan di dalam hatinya. Jadi clue-nya itu jangan takut. Jangan takut, berani coba. Tahan ya. Good. Ya. Pok boleh tahu nggak ya peran keluarga atau family atau suami atau anak dalam karirnya Pok? Itu nomor satu, Pok Sil. Jadi kita harus ya, apalagi kalau kita perempuan, terusnya kita juga perempuan Indonesia, ya kita harus bisa skala prioritas ya. Prioritasnya pasti yang pertama itu adalah family. Family itu kan suami sama anak-anak. Lalu yang kedua apa nih yang mau kita prioritaskan? Apakah organisasi, apakah usahanya, atau mau kita balance? Nah itu terpulang kepada pribadi masing-masing. Ya. Tapi memang ya peran suami itu kalau dia mendukung kita pun menjalannya lebih enak ya Pok ya. Penting, apalagi kalau saya kan muslim ya. Kalau kita perempuan itu kayak keluar rumah itu kan harus ada ridho suami. Ya. Kalau suami saya alhamdulillah udah ridho gitu. Jadi terserah deh gitu ya. Terserah ya. Yang penting dia tahu apa kegiatan saya. Ya. Boleh tanya lagi nggak Pok, cara membagi waktunya nih antara organisasi, tadi yang motivator, trainer, terus politisi partai juga, iya kan dosen juga, membagi waktu dengan keluarganya itu seperti apa ya Pok? Sebenarnya yang pertama itu kita harus bisa skala prioritas. Terusnya berani mengatakan tidak. Kadang-kadang kita nggak enak ya sama temen nih. Mengatakan tidak itu gimana Pok? Mengatakan tidak, misalnya gini. Kita kan banyak meeting nih Pok Sil, ya kan? Nah meeting, akhirnya badan kita tuh malam-malam udah kayaknya aduh gitu kan, capek banget. Jadi ya kita harus katakan emang apa adanya, maaf kita nggak bisa, schedule-nya sudah sesuai gitu ya. Mungkin kita bisa next week gitu ya. Tapi kalau memang urgent ya kita harus. Tetap ya. Jadi skala prioritas ya. Prioritas. Ya kan? Kayak misalnya kongko gitu kan, apalagi di pandemi ini kayaknya udah mulai ditinggalkan saja gitu ya. Yang ada yang bermanfaat. Apa nih pertemuannya? Jika ada sesuatu yang manfaat untuk kehidupan orang banyak, kita baru kita jalanin ya. Betul. Wah sangat menarik sekali nih informasi dari Pok Ingrid ini. Permisa, nanti kita ada segmen ketiga yang lebih menarik lagi. Harap tetap keep watching ya. Kita lanjut lagi nih dalam segmen ketiga. Segmen ketiga ini lebih menarik. Terima kasih loh yang masih tetap menonton acara ini. Hai Pok, kita masuk lagi nih segmen ketiga nih. Pok, seorang wanita yang menjadi politis itu bagaimana ya Pok? Karena masih banyak stigma masyarakat yang menganggap wanita itu tidak terlalu mengerti politik. Itu gimana Pok? Nah itu nih, itu adalah salah satu tugas saya di dalam harus partai politik. Itu ya? Ya betul, karena sebenarnya gini Mpok, kalau kita sebagai perempuan tidak melek politik, ya sebenarnya itu
kayak misalnya Rugi ya? rugi. Karena apa? Harga bahan baku di pasar, Iya, mungkin benar. juga fasilitas untuk anak kita, Iya. itu kan ditentukan dari kebijakan politik. Benar, Nah, oleh benar karena sekali. itu, ibu-ibu yang lagi nonton, Ya nih, ya bukan hanya tolong ibu-ibu ya, milenial, ya wanita-wanita betul, yang baru ya. tolonglah melek politik. Politik. Jangan tidak peduli terhadap politik. Karena apa yang kita rasakan sekarang ini adalah ya, kebijakan dari politik politik. itu sendiri ya, Pok ya. Betul Oke. ya. Ya, Apalagi juga anak-anak muda ya. anak-anak muda Kadang-kadang juga. kan anak muda zaman sekarang males politik Apa sih itu politik? apa sih gitu ya. Iya Nah, kan, inilah gitu loh. kebijakan-kebijakan kayak misalnya mungkin ya harga telur, iya betul. harga gula, Minyak harga beras, yang sekarang minyak. juga lagi ini kan minyak. Ya, Nah, minyak itu ya kan lagi ya ampun. iya, nah itu kan Benar-benar perlu kok. Ya, kebijakan dari kebijakan politik itu ya. sendiri. Oke, bagus. Jadi ya para pemirsa, para wanita harus melek akan politik biar kita tahu nih, biar harga bumbu dapur, harga apa, jadi kita nggak menangis, ini kenapa mahal, jadi kita harus melek dengan politik. Ko Ingrid mau nanya nih, sosok panutan politik Mpok itu dari mana ya? Politik ya? Ya, politik. Ya, tentunya Ketum PAN ya. Ketum PAN Ya, ya. yang dipanggilnya itu Bang Zulhas. Oh, Bang Ya. Zulhas ya. Oh, Ya, oke. karena saya melihat beliau ini kan backgroundnya sebenarnya pengusaha, ya pengusaha yang Ya. merintis dan sukses. Akhirnya dia ingin peduli kepada masyarakat dengan bergabung Partai Amanat Nasional. Dan beliau bisa juga mengayomi semua lapisan, ya. Jadi nggak mesti kita bergabung dengan Partai PAN itu harus pakai jilbab. Oh, oke. Nggak mesti. Jadi bisa juga ya tanpa jilbab, terusnya Tidak ada ras ya, dan tidak ada ras apa aja, Ras agama apa apa aja aja. yang diakui Oke. oleh Indonesia tentunya. Oh, oke, good. Oke. Pok, dengar-dengar nih ya. Pok itu kan pernah di MasterChef, ya kan? Boleh cerita sedikit nggak tentang kenapa ikutan MasterChef itu sendiri? Nah, yang daftarin waktu itu adalah adik saya. Oh, oke. Jadi kan dia tahu nih kalau aku tuh suka masak banget. Nah, terusnya ya. waktu itu baru pulang dari Belanda, gitu ya. Iya. Ya, terusnya ada pengumuman kan ya, untuk pendaftaran MasterChef. Nah, dia yang daftarin. Akhirnya akhirnya saya datang ke studio RCTI ya, terusnya akhirnya masuk ikutan. Oh, oke. Itu lama juga loh di karantinanya. Berapa lama itu? 2 bulan. 2 bulan. Sedang anak saya masih kecil-kecil. Kecil. Itulah ya wanita tangguh. Tetap bertahan dalam keadaan situasi apapun ya, Pok ya. Oke, good. Pok, mungkin bisa diceritakan, disampaikan pada wanita di luar sana. Nih, saya nih wanita tangguh. Inspirasinya seperti apa? Oke, untuk yang di luar sana yang mungkin lagi merintis karir, yang lagi buka usaha, terusnya lagi pandemi tiba-tiba ya. Dan akhirnya kok kayak semuanya gelap gitu ya, karena kita udah semangat, tiba-tiba kan pandemi ini di luar daya pikir kita. Ya, tapi tetap semangat gitu ya. Mungkin bisa berkreatif lagi bagaimana untuk menghasilkan tambahan income ataupun income utama. Ya, apalagi sekarang kan sudah ada banyak sekali sosial media. Kita bisa jualan lewat Facebook, lewat Instagram, online. Nah, ini mungkin kita jadikan opportunity bagi UKM. Ya kan, biasanya mungkin harus perusahaan besar untuk mengeluarkan produk makanan ya seperti Ingrid Kitchen ini. Nah, sekarang karena pandemi orang tuh males ya, ataupun mall tutup, restoran banyak yang tutup ya saat itu. Justru kita bergerak sekarang, kita menawarkan secara online, mungkin dari mulut ke mulut. Akhirnya sekarang kan online itu lebih banyak ya, Pok ya. Karena biaya kita nggak harus sewa ruko atau sewa apapun, ya tinggal kita daftarin aja ya di Facebook atau dimanapun ya. Jadi cost-nya juga lebih rendah ya, Pok ya. Dan sekarang emang kita trennya ke digital ya, Pok ya. Ya. Perlu juga belajar digital marketing. Harus ya. Nanti bisa saya aja sampai ini ngambil sertifikasi loh untuk digital marketing. Ya, kita ngambil biasanya kalau ini ada program-program ya digital marketing gitu. Mungkin bisa tanya juga ya misalnya ke kelurahan ataupun mungkin ke kementerian terkait. Nah, itu biasanya ada penawaran-penawaran untuk kita sebagai UKM. Oke, bisa tanya di kolom komentar ya. Mau
Tadi apa? Belajar Digital marketing. Digital marketing ya dengan Dan saya udah Ingrid. sertifikasi, jadi boleh juga memberi materi Materi ya. untuk digital marketing. Alhamdulillah. Siapa yang mau Oke. ikut? Silakan pemirsa. Tak terasa kita di penghujung acara nih Pok. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pok Farah Valencia Ingrid telah meluangkan waktunya hadir di acara ini. Sama-sama. Sehat-sehat selalu ya Pok ya. Salam sehat dan sukses. Para mitra kerja Pemprov DKI Jakarta, Inggit Kitchen, Partai Amanat Nasional, Bandar Ikan, Jakarta Tourism Forum, Batik Karlina, Kopi Emerit Shop, Visual Unilu Mandiri, Excel Visual Wibawa, Excelcom, Data Visual Solution, atas dukungannya pada penyelenggaraan acara ini. Seperti biasa nih Pok, penutup saya juga tetap ada pantun. Biasa kan kalau Jakarta tuh harus ada pantun Pok. Mantap. Udah dengerin ya Pok ya. Oke. Bayi merangkak di atas tanah, Cakep. merangkak hingga ke belakang sana. Cakep. Semoga acara ini menjadi berkah Cakep. dan bermanfaat buat kita semua. Cakep. Atas nama Jakarta Tourism Network, saya Sylvia Basya undur diri dari hadapan pemirsa. Mohon masukan dan sarannya untuk perbaikan acara ini. Sampai bertemu kembali pada episode selanjutnya. Salam sehat dan bahagia selalu untuk Anda, keluarga. Bersama Jaga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep.